Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom. Secara silsilah, Nabi Lut alaihissalam merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Haran bin Tareh, adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya Nabi Lut alaihissalam kembar, yang satu bernama Nahor, maka secara garis keturunan adalah Lut bin Haran, bin Azar, bin Nahor, bin Suraj, bin Rau, bin Falij, bin Abir, bin Syalih, bin Arfahsad, bin Syam, bin Nuh. Dalam kisahnya, Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetap di sebuah daerah bernama Sodom, yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut alaihissalam menikah dengan seorang wanita bernama Wali'ah dan memiliki dua putri yang bernama Raitsah dan Zakrata. Perlu kalian ketahui bahwa kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral yang payah. Bahkan akhlaknya pun susah dibenahi. Mereka tidak memiliki agama dan juga tidak memiliki nilai kemanusiaan yang beradab dan belas kasihan. Pencurian dan perampokan atau perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari di mana yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Yang lebih parah lagi, mereka senantiasa melakukan maksiat, yaitu berhubungan seks dengan lawan jenis, laki-laki dengan laki-laki, bisa dibilang dengan homoseksual. Begitupun juga dengan perempuan yang dibilang dengan lesbian. Nabi Lut alaihissalam mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, menghindari dari bujukan setan dan iblis. Ia memberikan peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diberikan pahala ke surga di akhirat, sedangkan yang melakukan perbuatan mungkar akan diberikan balasan dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Namun, kaum Sodom tidak semudah itu dibolak-balikkan pemikirannya. Mereka tetap melakukan kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian Nabi Lut alaihissalam memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua kaum Sodom diberikan azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus melakukan perbuatan keji. Doa Nabi Lut akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika ada beberapa pemuda tampan mengetuk pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Ketika dibuka, Nabi Lut alaihissalam nyaris terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilahkan para tamu itu masuk untuk menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut alaihissalam berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamunya. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Sedangkan kalau halnya yang demikian itu terjadi, dia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Nabi Lut alaihissalam hanya pasrah dengan keikhlasan hati untuk menerima dan terus berpesan pada anak istrinya agar tidak bocor ke kaum Sodom lainnya. Akan tetapi kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu tampan dan rupawan dengan badan tinggi besar penuh otot itu. Ternyata yang membocorkan informasi itu adalah istri dari Nabi Lut sendiri. Ternyata istri Nabi Lut ini sepaham dengan wanita Sodom dan juga para lelakinya untuk memberi apa saja informasinya mengenai Nabi Lut yang menjadi musuh mereka.
Itulah salah satu sebab mengapa dakwah Nabi Lut alaihissalam selalu gagal, karena istrinya kerap membocorkan informasi sebelum dakwah. Sebagai imbalannya, istri Nabi Lut diberikan oleh beberapa kaum Sodom atas informasi berharganya. Dia diberikan emas, perak, dan bentuk kekayaan lainnya. Terjadilah apa yang dikhawatirkan Nabi Lut alaihissalam. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu remaja tampan di rumah Nabi Lut, datanglah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut alaihissalam tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datang ke rumahnya dari jauh, yang sepatutnya harus dihormati dan dimuliakan. Di dalam kondisi terkepung, Nabi Lut alaihissalam masih sempat memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut alaihissalam berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh, sebelum mereka dilanda azab dan siksa Allah. Namun semua itu gagal karena tidak ada yang mendengarkan Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Nabi Lut berkata kepada tamunya itu, yang sebenarnya tamunya itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Dan Nabi Lut pun berkata, sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka, yang dapat aku minta pertolongan. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah, aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri. Kemudian, melihat ketakutan Nabi Lut alaihissalam, pemuda-pemuda itu berbicara kepada Nabi Lut bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Nabi Lut pun tak menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala secepat itu memberikan jawabannya atas doanya. Kemudian malaikat berkata bahwa inilah azab Allah kepada Nabi Lut alaihissalam. Malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseksual itu masuk. Namun malangnya, ketika pintu itu dibuka dan para penyerbu menginjakkan kakinya untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-usap mata, tetapi sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut alaihissalam berada dalam keadaan kacau balau, berbenturan antara satu dan yang lain, berteriak-teriak, serasa bertanya-tanya apa yang membuat mata mereka buta mendadak. Para tamu penjelma malaikat berseru kepada Nabi Lut alaihissalam agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, agar pergi meninggalkan kota dan jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut akhirnya keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya, terdiri dari seorang istri dan 2 orang putrinya, berjalan cepat menuju keluar kota. Tidak menoleh ke kanan maupun tidak menoleh ke kiri, sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya tersebut.
Akan tetapi sang istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut alaihissalam berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang, karena ingin mengetahui apa yang menimpa kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang didengarnya sendiri. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom saat fajar, bumi tiba-tiba terguncang hebat. Kota Sodom diombang-ambing seperti lautan, angin bertiup sangat kencang dari segala penjuru, hujan lebat disertai petir, batu beterbangan, dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom berlari kebingungan, ada yang tertimbun reruntuhan, dan salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut alaihissalam. Dia adalah orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga terdapat di surat An-Naml ayat 54 yang artinya, dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah atau keji, padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu. Surat Qs An-Naml ayat 54. Baiklah guys, selesai sudah cerita tentang Nabi Lut alaihissalam beserta umatnya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat mereka yang sangat-sangat jahat. Semoga video saya guys bermanfaat untuk kalian dan bisa dimengerti, dan jika ada salah kata saya sangat minta maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye.